Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pengurus, ibu ketua, pengurus yang saya hormati, ibu-ibu anggota majelis yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Materi kita pada hari ini berkaitan dengan hukum-hukum tahara. Kenapa Ustadz tahara lagi? Karena belum semua kita tahu tahara. Tahara itu ada dua macam. Ada disebut taharatul kubra dan ada pula disebut taharatul sughra. Tahara besar dan tahara kecil. Nabi mengatakan, perhatikan ibu-ibu ini, Nabi sudah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan Allah terima salat kalian di antara kamu apabila dia melakukannya dalam keadaan berhadas, kecuali bila dia sudah berwudu atau bersuci, baru solatnya diterima Allah. Boleh tidak orang solat dalam keadaan junub? Boleh? Tidak boleh. Boleh tidak orang solat tidak berwudu? Tidak. Berarti bersuci dari hadas besar dan hadas kecil adalah merupakan salah satu di antara syarat sahnya solat. Apa ibu? Syarat sah solat. Karena sebelum solat, orang Islam harus penuhi dua ketentuan. Yang pertama, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib yang macam mana? Orang Islam. Sudah akil balik. Oke? Itu menjadikan satu di antara sekian syarat sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Anak-anak wajib sholat belum? Belum, selama belum akil balik. Wanita sebelum haid boleh tidak wajib sholat? Tidak. Nanti setelah haid baru dia sudah jatuh kewajiban sholat. Itu namanya syarat wajib. Boleh tidak non muslim sholat? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat wajib. Jadi kalau di satu acara, di satu pesta, ibu-ibu sedang duduk di pesta, acara molor, azan asar berkumandang, acara nanti semua maghrib baru habis, ya, yang tidak sholat asar di pesta itu berdosa tidak? Berdosa, kecuali non muslim yang tidak berdosa, karena mereka tidak memenuhi syarat wajib sholat. Tapi muslim yang tidak sholat, maka secara hukum dia dikenakan dosa karena meninggalkan sholat. Bisa dipahami ini? Itu syarat wajib. Ada lagi syarat sah. Apa itu syarat sah? Saya ini tadi baru habis selesai haid, saya belum mandi junub, maka tidak boleh sholat sebelum dia mandi junub. Nah, hari ini kita belajar tentang tata cara mandi. Mau tidak? Baik. Apa yang mewajibkan orang untuk mandi? Jadi mandi ada dua macam, ibu. Ada mandi wajib dan ada mandi sunnah. Mandi wajib yang bagaimana? Bagi laki-laki
tiba-tiba tidur mimpi basah, keluar air mani. Wanita karena terlalu lama pai tua kasih tinggal, kerja di kapal, dapat lihat hal-hal yang aneh-aneh, keluar. Hukumnya sama dengan laki-laki tadi. Ustaz, tapi saya waktu itu ada menghayal keluar tapi tidak rasa nikmat. Berarti bukan itu. Yang dimaksud keluar yang ada disertai rasa nikmat. Maka itu sudah wajib mandi. Bisa paham, Bu? Maaf Ibu ya, ini kita bicara ini karena ini hukum fikih. Harus jelas. Kalau tidak jelas nanti saya yang salah. Jadi kita tidak bicara di masjid, tapi kita belajar ilmu agama tentang sah tidaknya sholat kita. Bisa dipaham, Bu? Ustaz, saya tidak tapi cuma dipegang-pegang sama suami. Tiba-tiba saya mengalami nikmat dan keluar. Wajib mandi. Jadi bukan nanti tidur sama-sama, baru kemudian keluar, baru dikatakan wajib mandi. Tidak. Sesuatu yang dapat mengundang birahi, kemudian melahirkan nikmat dan keluar sesuatu dari kemaluan itu, maka dia wajib mandi sebelum sholat. Bisa paham, Ibu? Nah, ini berlaku bagi perempuan dan bagi laki-laki. Ustadz, saya sedang haid. Ustadz, saya sedang nifas karena baru habis melahirkan. Tapi suami saya ini orang setia, tidak ingin jajan di luar. Bagaimana caranya saya memuaskan itu? Apakah bisa dengan tangan? Ulama mengatakan sah dan boleh, selama yang digunakan tangan istri. Saya dipaham? Namanya dalam hukum fikih disebut al-istimta' bil yad namanya. Bersenang-senang dengan tangan istri. Mana ibu-ibu suka? Cara begitu atau biar dia cari sendiri? Pilih mana? Jelas, Bu? Nah, berikut. Yang dimaksud dengan mandi wajib, kenapa Ustadz mandi dulu? Ya, dalam pembahasan buku-buku fikih Islam, orang Islam itu belajar dulu tentang tahara sebelum belajar tentang sholat. Karena syarat sahnya sholat adalah tahara. Apa itu tahara, Ustadz? Tahara itu artinya bersuci. Dari apa? Dari hadas kecil ataupun hadas besar. Itu disebut dengan najis batin. Disebut dengan najis batin. Disebut pula dalam fikih disebut an-najasatul ma'nawiyah. Ada lagi disebut dengan bersuci dari an-najasatul hukmiyah. Apa itu an-najasatul hukmiyah? Yaitu najis yang nampak seperti kotoran, ya, air kencing, ya, yang bisa dicium, bisa dilihat. Nah, itu namanya najis zahir atau disebut dengan an-najasatul hukmiyah namanya. Jadi ibu-ibu mustahil mesti tahu. Ibu ada begini-begini. Oh, itu an-najasatul hukmiyah. Saya tahu kalau ibu-ibu tahu begitu. Daripada tunggu ya, nanti kita mau bertanya. Nah, inilah guna majlis taklim. Bisa dipaham? Nah, sekarang yang kita belajar dulu adalah mandi wajib. Kalau orang tidak laksanakan, tidak sah orang punya salat. Tidak boleh masuk masjid, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf ketika umrah atau haji. Kalau dia lakukan, dia dapat dosa besar. Karena beribadah dalam keadaan kotor batinnya. Baik. Yang pertama yang mewajibkan orang muslim dan muslimah mandi adalah ketika keluar sesuatu dari kemaluannya karena nikmat. Kalau tidak karena itu, karena selesai haid. Kalau tidak karena haid, karena selesai melahirkan. Namanya apa? Nifas. Jadi kalau sudah selesai haid, selesai nifas, wajib mandi sebelum sholat, masuk masjid, baca Quran. Bisa dipahami nih? Oke. Selain itu apalagi Ustadz? Selain daripada itu adalah ketika
kita sedang berhayal, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang keluar karena nikmat, karena hayalan. Sekarang kan semuanya itu di TikTok, di mana juga muncul tuh barang-barang tidak war-war. Ada lia-lia ceramah agama, kaget muncul orang sunya ada baju, sunya ada segala macam. Ada begitu toh? Oke. Kemudian Ustadz, kenapa dinamakan al-junub? Al-junub itu artinya lambung kanan. Oke. Suami istri tidur pakai lambung tidak? Hah? Tidur. Karena itulah sampai disebut suami dan istri yang tidur berdekatan sehingga melahirkan birahi dan kemudian melahirkan perjimaan, maka disebut junub namanya. Bisa dipaham? Kemudian apa saja yang membuat sesuatu, entah itu langsung atau tidak langsung, apakah itu masuk atau tidak masuk, yang pasti bila melahirkan sesuatu yang ada kenikmatan, kemudian ada sesuatu yang menyertai sesudah nikmat, itu namanya wajib mandi junub. Bisa dipaham? Oke. Bagaimana cara memulainya? Nah, perhatikan cara memulai untuk mandi. Ibu-ibu masuk di kamar mandi, oke, cuci dulu, maaf, tempat keluarnya darah kalau dia haid. Maksudnya sudah selesai haidnya ya, atau selesai nifasnya ya, atau selesai berkumpul bersama suami. Masuk di kamar mandi, kemudian membersihkan tempat keluarnya tadi. Sesudah itu baru dia cuci tangannya sampai ke pergelangan ini. Itu tata caranya. Ada kan orang bilang, oh cuci tangan dulu baru cuci tempat keluarnya. Oh tidak. Cuci dulu tempat keluarnya baru mencuci tangannya. Berapa kali? Itu tidak ada hitungan, mesti 3 kali, 4 kali. Pokoknya cuci saja. Oke? Itu tata cara mandi. Yang kedua, sesudah dia membersihkan tempat keluarnya tadi, darah atau tempat keluarnya mani, kemudian mencuci tangan, baru dia berwudu. Apa Ibu? Berwudu sebagaimana wudu yang kita biasa lakukan. Sesudah wudu, kemudian disunnahkan dia tawajjuhul qiblah, menghadap kiblat. Paham? Kemudian bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, yang ikat, ya, yang mengkhawatirkan kalau ini kan orang pemahaman ini, oh keramas, mesti pakai sampo. Seakan-akan sampo itu merupakan syarat wajib mandi. Tidak. No Nabi zaman belum ada sampo dan sekarang kan orang tidak. Oh ini anda mesti keramas, mesti pakai sampo. Oh ini buat sampo lain, mesti Sunsilk. Itu salah. Ustadz, kita rambut ini panjang, kita ada ika ini dia, boleh tidak? Kita tidak ulur, maksudnya tidak urai. Boleh bagi wanita. Dengan catatan, tetap dia harus menyiram rambut yang diikat. Dan dia yakin rambut itu air meresap ke dalamnya. Oke? Tanpa harus membuka uraian, harus mengurai rambut. Tapi kalau memang dia merasa ada wiswas, dia merasa bahwa dengan mengurai rambut lebih afdal, maka lakukanlah. Paham? Maka lakukanlah. Ini bagi wanita yang punya ikatan rambut. Tapi bagi laki-laki yang rambutnya panjang yang diikat, wajib untuk diurai. Itu perbedaannya. Perbedaan rambut panjang laki-laki dan rambut panjang perempuan. Perempuan tidak wajib diurai, tapi laki-laki wajib diurai. Bisa dipahami ini? Berikut. Sesudah itu mencuci tangan, mencuci tempat keluarnya darah, mani, kemudian cuci tangan, berwudu. Sesudah berwudu, kemudian
dia menghadap kiblat. Kemudian melafatkan niat walaupun bibirnya ada bibirnya ya. Kalau dalam hati itu bukan lafaz namanya. Jadi nawaitul wudu. Minimal dia punya bibir, lidah itu ada bergerak. Itu namanya melafatkan. Nawaitul guslah li raf'il hadatsil akbar an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Baru dia menyiram rambut yang diikat. Baru sesudah itu bahu sebelah kanan dan bahu sebelah kiri sambil menggosok-gosok ketiak. Paham? Itu disunahkan itu. Bagi wanita yang rambut pendek atau rambut yang terurai, disunahkan pada waktu disiram tangan kanan, tangan kiri mensela-selai rambut itu tadi. Begini maksudnya. Siram ini, kasih masuk tuh jari-jari di bagian pori-pori kulit supaya air meresap. Bagi wanita yang mengurai rambut. Tapi bagi orang laki-laki atau perempuan yang tidak ada kuncir ikatan rambut, maka disuruh dia mengawalinya dengan menyiram sebelah kanan, baru sebelah kiri, baru dari kepala sampai ke seluruh tubuh. Bisa dipahami ini, Bu? Nah, itu namanya tata cara mandi wajib, sama juga dengan tata cara mandi sunnah. Cuma niatnya berbeda. Kalau yang tadi niat wajib. Kalau yang kedua ini walaupun sama tata caranya, niat sunnah. Apa saja Ustadz yang membuat orang itu tidak wajib mandi? Karena tidak haid, tidak nifas, tidak jima. Tapi orang suci, tapi orang disunnahkan untuk mandi. Bagi ibu-ibu yang mengurus jenazah. Ini yang tukang kasih mandi orang mati. Kasih mandi orang mati. Setelah dia memandikan jenazah wanita, sesama wanita, maka sesudah itu dia disunnahkan untuk mandi. Sunnah bagi orang yang melaksanakan fardu kifayah untuk mandi. Ustadz tidak ada yang meninggal, cuma hari Jumat, maka dia disunnahkan untuk mandi sunnah Jumat karena menghormati hari Jumat. Sunnah, tidak wajib. Ya, waktunya kapan? Sebelum khatib naik di mimbar. Bisa dipahami itu. Kemudian, Ustadz saya tidak mengurus jenazah, saya bukan hari Jumat, tapi ini hari raya. Idul Fitri atau Idul Adha. Sebelum sholat Id, sunnah mandi Idul Adha atau Idul Fitri. Bisa dipaham? Kemudian, bahkan ada lagi ulama yang mengatakan mandi yang menjadi kewajiban tentang wajib mandi atau tidak, yaitu orang yang baru masuk Islam. Ada ulama yang bilang, oh wajib mandi. Ya. Ada yang mengatakan, oh hanya sunnah dan sebagainya. Tapi kita, golongan Syafi'iyah, golongan Sunnah Jamaah mengatakan tetap tidak. Setiap orang yang baru masuk Islam, wajib diajari dia untuk mandi janabah. Bisa dipahami ini? Kemudian, ada lagi disebut dengan mandi yang dianjurkan, mandi mustahab namanya. Setelah kita sehat karena sakit, kemudian sehat sudah bisa kena air, maka kita pun dibolehkan kita untuk sunnah mandi. Jadi paham ini. Tapi kalau masih ada menggoyang jangan mandi. Kemudian di antara mandi yang sangat dianjurkan disebut dengan mandi muakkad adalah hendaknya seorang muslim atau muslimah mandi minimal sekali dalam seminggu. Minimal sekali dalam seminggu. Niat mandi seperti tadi itu tata caranya. Bukan mandi-mandi biasa. Kalau satu kali mandi kan lain di asang itu.
Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, beliau mengatakan, "Inna atyabat thib al-ma." Sesungguhnya sebaik-baik pengharum, sebaik-baik parfum adalah air. Percaya tidak? Parfum yang paling baik adalah air. Percaya tidak? Percaya tidak, Ibu? Ragu? Mari kita buktikan bahwa air adalah parfum yang paling baik daripada parfum yang nomor 1 di dunia. Coba ibu-ibu yang nak mandi-mandi 1 minggu, kau cuma sepoi-sepoi parfum nomor 1. Cuma sepoi-sepoi jo, jangan mandi. Kau sepoi-sepoi itu parfum yang dihargai 80 juta. Tapi jangan mandi. Baru ibu bandingkan dengan ibu tidak pakai parfum, tapi 1 hari 2 kali mandi. Pagi dan sore. Bau yang mana? Yang 7 hari pakai parfum 80 juta, atau yang mandi 1 hari 2 kali? Bau yang mana, ibu? Shadaqa Rasulullah wan Nabiyul Karim. Benar apa yang dikatakan Nabi. Sebaik-baik pengharum adalah air. Betulnya enggak? Oke. Kemudian mandi untuk ihram. Mandi untuk ihram sebahagian berpendapat adalah sunnah. Mandi untuk pakai ihram bagi yang mau umrah atau yang haji. Mandi sunnah termasuk ketika memasuki kota Makkah. Jadi pada waktu kita akan masuk kota Makkah dari Madinah, maka kita disunnahkan untuk mandi sebelum masuk kota Makkah, karena itu kota yang Allah sucikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Perhatikan, kenapa itu rambut wanita yang diikat itu tidak diwajibkan untuk diurai? Perhatikan di sini. Barang siapa di antara perempuan yang memiliki ikatan rambut atau yang sejenisnya, yang biasa dilakukan wanita-wanita masa kini, maka tidak ada tuntutan bagi mereka untuk mengurai jalinan rambutnya tadi. Ummu Salamah telah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah perempuan yang selalu mengikat rambut. Apakah jika saya mandi harus melepaskannya?" Nabi berkata, "Sesungguhnya cukup bagimu dengan menuangkan air 3 kali kepada kepalamu, lalu kamu alirkan pada seluruh tubuhmu untuk bersuci." Itu hadisnya. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat jamaah kecuali Al-Bukhari. Oke, ada pertanyaan? Ya. Bagaimana? Bersama-sama dengan suaminya. Apakah sebelum itu dia akan keluar atau tidak? Dan apabila dia tidak keluar, apakah dia wajib lagi? Baik. Mimpi bersama-sama dengan suami. Kalau dia mimpi bersama-sama keluar, wajib mandi. Tapi kalau dia merasa ragu-ragu, sebaiknya mandi. Kalau tidak bermimpi kemudian tidak ada yang keluar, maka tidak perlu mandi. Cukup saja dia membersihkan tempat keluarnya. Itu saja. Ada satu hal lagi, ibu, yang sering terjadi tapi jarang dibahas. Wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Nah, ini hati-hati, ibu. Wanita-wanita yang masih produktif, bukan menopause ya, yang masih produktif, kemudian ditinggal wafat oleh suaminya, itu sering, dan itu hampir sering terjadi.
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun setelah wafat, tiba-tiba dia bermimpi, ia didatangi oleh suaminya dan mereka bersama-sama. Ada itu. Atau dalam keadaan antara sadar dan tidak menjelang tidur, tiba-tiba dia melihat dan merasakan ada sentuhan dari suaminya yang nampak. Kemudian terjadi perjimaan dan dia menikmati hal itu, dan itu ada dan kadang terjadi kepada wanita produktif yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ustadz, itu bagaimana? Tetap wajib mandi bila keluar. Tapi ibu, ada satu hal yang harus diingat. Ini satu hal. Apa benar suami saya yang datang? Nantikan 2 minggu akan datang jawaban. Supaya hadir yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Oke, cukup? Cukup ibu? Ada pertanyaan? Yang tadi itu 2 minggu akan datang. Itu panjang penjelasannya. Supaya ibu-ibu itu penjelasan butuh ayat Quran, butuh hadis. Karena orang tidak boleh berdasarkan perkiraan. Karena itu ada dasarnya dalam Al-Quran dan ada dasarnya dalam hadis. Apa yang datang itu benar suami kita atau bukan? Jadi kalau saya mau jelaskan tidak cukup kalau sudah mau maghrib. 2 minggu akan datang insya Allah. Dan kasih ingat itu ya. Kasih ingat. Ada pertanyaan terakhir, saya jawab satu orang. Mau tentang mandi atau tentang apa saja yang ibu-ibu ingin tanya? Ada? Ya. Ibu Hajawi, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ini sholat Ustaz, yang saya ingin tanyakan adalah untuk tahiyatul akhir. Tahiyat akhir. Ya. Apakah kita ada yang menggunakan sayyidina, ada yang tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak menggunakan sayyidina itu yang Nabi ajarkan kepada sahabat. Yang mengatakan memakai sayyidina itu penghormatan umat kepada nabinya. Kau yang mana yang betul? Terserah. Dua-dua betul. Yang nyak betulnya sambayang, nyak tahiyat. Itu yang nyak betul. Bisa dipaham, Bu? Oke. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Sini.